Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini saya berada di Siau mengikuti sidang Sinode AM Gereja Sulawesi Utara Tengah. Dan sebelum pelaksanaan sidang dimulai, saya mengambil waktu untuk share, untuk berbagi, menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 16 sampai tanggal 22 Maret tahun 2025. Baik saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di Minggu Sengsara, Minggu menghayati kesengsaraan Yesus Kristus. Dari Taman Getsemani, Yesus menjalani kesengsaraannya. Dari Taman Pemerasan Buah Anggur ke bukit tempat penghukuman mati bagi penjahat, Yesus mengalami kesengsaraan itu. Banyak orang tidak paham mengapa Yesus menjalani atau mengalami penderitaan itu. Nah, melalui kesempatan ini kita akan mendalami tentang hal ini dengan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 16 sampai tanggal 22 Maret tahun 2025 di bawah sorotan tema menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang menaklukkan segala pikiran kepada Yesus Kristus menurut 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang kedua, mengapa orang gampang tergoda pada kehendak duniawi dan pengajaran palsu daripada kehendak Yesus Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana peran gereja mengantisipasi dan mengedukasi warga gereja menghadapi pengaruh negatif dari era digital masa kini. Saudara, 3 pertanyaan yang diajukan ini sesungguhnya merupakan upaya pendalaman berita teks kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang menaklukkan segala pikiran kepada Yesus Kristus menurut 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11? Saudara, kita dapat memahami pertanyaan nomor 1 ini jika kita memahami 3 hal ini. Yang pertama, apa yang Paulus maksudkan dengan pikiran di sini? Ketika Paulus bicara tentang pikiran, apa sesungguhnya yang dia maksudkan dengan pikiran di sini? Yang kedua, mengapa Paulus tiba pada perkataan menaklukkan segala pikiran kepada Kristus Yesus? Dan yang ketiga, apa maksud Paulus dengan perkataannya ini? Saudara, mari kita mulai dari yang pertama, apa yang Paulus maksudkan dengan pikiran. Kata pikiran di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani noema, artinya pikiran, akal, ingatan. Kata noema ini berakar dari kata noyeu, artinya persepsi. Jadi kata pikiran di sini berkaitan dengan pemahaman. Nah, itu berarti di sini Paulus sedang berperang melawan banyaknya pemahaman palsu, pemahaman yang sesat di jemaat. Nah, segala pemahaman itu Paulus taklukkan kepada Kristus. Paulus punya tekad yang besar untuk menaklukkan, menjinakkan segala pemahaman itu, ditaklukkan kepada Kristus. Dari sini kita mengerti Paulus sedang melawan berbagai pemahaman dalam wujud ajaran dan mau menaklukkan semua ajaran itu kepada Kristus. Dalam konteks jemaat Korintus, pertanyaan kedua menjadi sangat penting di sini, mengapa Paulus tiba pada perkataan menawan dan menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Di sini, Paulus sedang berhadapan dengan banyak pemahaman dalam wujud ajaran. Ya, ada banyak pemahaman yang berkembang pada waktu itu, pemahaman itu dalam wujud ajaran. Nah, semua ajaran itu diajarkan oleh pengajar sesat yang disebut oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-13. Paulus menyebut mereka rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus.
Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14, Paulus menyebut mereka iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ajaran palsu itu bagi Paulus merupakan bagian dari tipu muslihat iblis. Nah, siapakah rasul palsu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Saudara, memang tidak dikatakan dengan gamblang siapakah rasul palsu itu. Tetapi kita dapat mempelajari dari kitab 2 Korintus ini, rasul palsu itu mengarah kepada siapa. Nah, kalau kita mendalami surat 2 Korintus ini, kita akan paham Paulus sedang menghadapi pemimpin agama Yahudi yang sedang meyakinkan orang-orang non-Yahudi, termasuk jemaat Korintus, agar mereka menuruti hukum Taurat supaya diselamatkan. Jadi mereka sedang mempengaruhi jemaat agar mereka menggunakan hukum Taurat itu dengan baik dan benar, dengan harapan mereka akan diselamatkan. Nah, mereka menghancurkan Injil kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus dengan menambahkan komponen perbuatan di dalamnya. Jadi, manusia digiring untuk memahami dia bisa selamat dengan perbuatannya sendiri. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang kedua, Paulus menyebut mereka menuduh dirinya hidup secara duniawi. Nah, disinilah kita mengerti mengapa Paulus mengatakan menaklukkan segala pikiran kepada Kristus Yesus. Ajaran Injil Kristus Yesus bagi Paulus jangan diputarbalikan dengan keselamatan melalui perbuatan baik manusia atau melalui hukum Taurat. Paulus sedang menjaga pemahaman ini. Jemaat jangan disesatkan oleh ajaran yang mana mereka diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Ini yang sedang dijaga oleh Paulus. Sebab ini jelas pemahaman yang sesat. Keselamatan itu pemberian Allah. Keselamatan itu kasih karunia Allah. Keselamatan itu adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristuslah kita beroleh keselamatan. Bagi mereka yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, merekalah yang mendapatkan keselamatan. Jadi segala pemahaman yang melenceng dari pemahaman ini harus ditaklukkan. Demikian keyakinan Paulus, harus ditaklukkan agar jemaat berpegang pada satu pemahaman yang benar. Nah, di sini Paulus sedang membentengi jemaat agar jangan lagi menjadi hamba hukum Taurat, tetapi mengarahkan imannya kepada Yesus Kristus. Keselamatan tidak terletak pada upaya manusia dengan menjalankan hukum Taurat. Sebaliknya, keselamatan itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah, belas kasihan Allah yang dinyatakan kepada manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Menjalankan hukum Taurat bukan supaya selamat, tetapi merupakan ungkapan syukur karena sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Saya harap kita memahami ini dengan baik sehingga kita dapat menyebarluaskan pemahaman ini kepada jemaat yang sedang kita layani, ataupun jika engkau adalah warga jemaat, engkau beroleh pencerahan dari apa yang telah dijelaskan tadi. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa orang gampang tergoda pada kehendak duniawi dan pengajaran palsu daripada kehendak Yesus Kristus? Saudara, ini pertanyaan yang baik sekali. Mari kita pahami dulu apa itu kehendak duniawi dan apa itu pengajaran palsu. Kehendak duniawi adalah keinginan mengikuti cara hidup duniawi dan tidak berpusat pada cara hidup surgawi.
Kehendak duniawi adalah kehidupan yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Misalnya, keinginan mata atau keserakahan, keinginan daging atau hawa nafsu, dan keangkuhan hidup atau kesombongan. Nah, semuanya ini merupakan kehendak duniawi. Pengajaran palsu adalah pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi segala macam ajaran, jika ajaran itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah pengajaran yang palsu. Atau ajaran yang menyangkal kebenaran firman Tuhan. Nah, mengapa orang tergoda mengikutinya? Saya pikir kita semua harus berefleksi dari pertanyaan ini. Mengapa banyak orang tergoda mengikuti kehendak duniawi, mengikuti ajaran yang palsu? Ini pertanyaan yang menarik sekali, saudara sekalian, menjadi bahan refleksi bagi kita, terlebih bagi para pemimpin gereja. Saudara, orang mengikuti kehendak duniawi karena itu jalan yang gampang, jalan yang mudah, jalan tol, jalan bebas hambatan. Sebab di jalan ini, orang hidup memuaskan hawa nafsunya, mengikuti keinginan hatinya untuk menguasai segalanya, bahkan dengan mengorbankan sesamanya. Selain itu, mengikuti kehendak duniawi memberikan kesenangan hidup secara duniawi. Karena itu orang tergoda untuk mengikutinya. Terakhir, mengikuti kehendak duniawi membuat tujuan lebih mudah dicapai. Sebab di jalan ini manusia menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Apalagi orang yang ingin kaya. Kalau dia mengikuti kehendak duniawi, tujuan untuk menjadi kaya itu lebih mudah didapatkan. Karena itu banyak orang cenderung mengikuti kehendak duniawi. Nah, selanjutnya, mengapa manusia tergoda mengikuti pengajaran palsu? Saudara, pengajaran palsu tidak berbeda jauh dengan ajaran yang benar. Bedanya, ajaran palsu itu dibuat lebih menarik agar orang tergoda mengikutinya. Ajaran palsu memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Mereka berupaya memikat orang-orang agar mengikuti ajaran palsu itu. Itu yang dilakukan oleh para pengajar-pengajar palsu. Nah, ajaran palsu itu ibarat umpan. Kelihatannya begitu menarik dan nikmat. Ketika orang masuk ke dalamnya, dia terjebak di dalamnya dan sulit untuk keluar. Ini semua adalah tipu muslihat iblis. Ajaran palsu itu juga dibuat lebih masuk akal, ya, lebih masuk akal. Jadi senjatanya adalah logika manusia. Manusia digiring seperti Hawa di Taman Eden, ya. Masih ingat kisah di Taman Eden? Bagaimana Hawa digiring oleh iblis dan pada akhirnya dia tergoda melawan ketetapan Tuhan. Firman Tuhan di situ dalam kisah di Taman Eden itu tidak ditolak oleh iblis, tetapi diputar balikan. Di sini peran akal budi manusia dimainkan oleh iblis. Hawa tanpa sadar sedang digiring mengikuti keinginan iblis. Cara kerja pengajaran palsu seperti itu. Para pengajarnya mempelajari ajaran sejati dan memutar balikannya sehingga banyak orang yang tergoda mengikuti apa yang mereka ajarkan. Disinilah perkataan Paulus menjadi bernilai. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, Paulus mengucapkan kalimat ini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, waspadai pikiranmu, curigai cara kerjanya. Jika masih berkiblat pada Kristus, itu pikiran yang benar. Itu harus kita ikuti. Tetapi jika pikiran kita sudah tidak lagi berpusat pada Kristus, itu palsu, itu menyesatkan. Di era sekarang ini kita harus lebih mawas diri. Karena pengajaran palsu itu
semakin banyak. Cermati dan perhatikan baik-baik. Jika ajaran itu tidak berpusat pada Kristus, tidak memuliakan Kristus, itu ajaran palsu. Sebaliknya, jika ajaran itu memuliakan Kristus, ajaran itu memuliakan Kristus, berpusat pada Kristus, itu adalah ajaran yang benar. Nah, di era sekarang ini semakin banyak ajaran yang berpusat pada manusia dan tidak berpusat pada Kristus. Karena itu, waspadalah. Di sekitar kita ada banyak ajaran palsu, dan kita harus berpegang pada ajaran yang benar. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2, dan mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana peran gereja mengantisipasi dan mengedukasi warga gereja menghadapi pengaruh negatif dari era digital masa kini? Saudara, sebelum kita bicara peran gereja mengantisipasi dan mengedukasi warga gereja menghadapi pengaruh negatif era digital, mari kita pahami dulu apa sesungguhnya pengaruh negatif dari era digital ini. Era digital adalah periode berkembangnya teknologi informasi yang ditandai dengan penggunaan perangkat digital, internet, dan teknologi komputer yang semakin pesat. Pada era ini, komunikasi, hiburan, pendidikan, dan hampir seluruh aspek kehidupan manusia tergantung pada teknologi digital. Pengaruh negatif era digital saya sebutkan di sini. Yang pertama, penggunaan perangkat digital secara berlebihan, seperti penggunaan ponsel dan media sosial menyebabkan kecanduan dan mengurangi interaksi sosial secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebaran berita palsu dan berita bohong atau hoax begitu cepat, sehingga melahirkan opini publik yang menyesatkan. Yang ketiga, pencurian identitas dan kebocoran data pribadi semakin merajalela. Yang keempat, kualitas hubungan sosial semakin menurun karena banyaknya interaksi yang dilakukan secara online. Ya. Yang kelima, teknologi digital sering disalahgunakan untuk kejahatan seperti penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan perundungan daring atau cyberbullying. Itulah pengaruh negatif dari era digital. Nah, setelah kita paham pengaruh negatifnya, bagaimana peran gereja mengantisipasi dan mengedukasi warga gereja menghadapi pengaruh negatif tersebut? Saudara, yang pertama-tama harus dilakukan oleh gereja adalah menerima realitas dinamika dunia sekarang ini. Ya. Realitas dunia sekarang ini harus diterima oleh gereja. Selain dampak positif, kita selalu dalam kesadaran adanya dampak negatif. Nah, peran gereja dalam mengantisipasi dan mengedukasi warga gerejanya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, agar tidak kecanduan, setiap anggota keluarga mengatur waktu penggunaan teknologi digital agar tidak kecanduan. Jadi masing-masing keluarga harus membuat jadwal kapan dia harus bermain teknologi digital seperti handphone, internet, komputer, dan sebagainya, dan kapan dia harus berhenti. Yang kedua, agar dapat membedakan antara fakta dan hoax, warga gereja diminta untuk meningkatkan literasi digital. Gereja dapat membantu dengan mengadakan pembekalan kepada warga jemaat. Yang ketiga, jangan membagikan informasi pribadi di internet. Ya, harap ini diperhatikan. Penting untuk mengatur pengaturan privasi di internet agar data pribadi tetap aman. Yang keempat, meskipun komunikasi online itu memudahkan, tetap harus dibangun interaksi sosial secara langsung untuk menjaga kualitas hubungan secara langsung. Yang kelima, memberikan pendidikan kepada anak-anak agar mereka menggunakan teknologi dengan bijak, termasuk menjaga privasi dan memahami resiko di dunia maya. Yang keenam, gereja lebih intens menjadikan mimbar pewartaan untuk mengingatkan warga jemaat dalam menggunakan
teknologi digital. Dan yang ketujuh, memotivasi jemaat agar kehidupannya berpusat pada Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban untuk pertanyaan nomor 3 yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Mintalah hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya, bijaklah dalam menggunakan teknologi digital, dan jalanilah kehidupan yang berpusat kepada Kristus.